Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita coba lagi di kelas ke-12 ya daripada kita risalah fi ilmil mantiq ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang qadiyah syartiyah ya, syartiyah muttasilah, munfasilah semuanya, dan kita sudah masuk ke tanakut wa akmalna tanakut. Kita sudah menyelesaikan tentang tanakut, dan yang mana tanakut itu sudah masuk ke lawazimul qadaya, dan lazimul qadaya yang satu lagi itu adalah al-aqs. Al-aqs. Maknanya kalau Anda mengetahui sebuah qadaya, kalau Anda mengetahui satu qadaya, contohnya Anda mengetahui Zaidun Thalibun. Dari hanya Zaidun Thalibun, Anda bisa mengetahui akesnya, dan Anda bisa mengetahui tanakutnya. Ada beberapa qadaya lagi, tapi mungkin saya tak sebutkan di sini, mungkin di kitab yang lebih tinggi lagi, yaitu namanya tadakhul, kemudian tadad atau tahta tadad, atau lebih dikenal dengan nama semuanya itu murabba'ul aristo. Mungkin saya jelaskan di kitab yang lebih tinggi. Kalau semuanya saya tuang di sini, saya takut nanti akhirnya kitab ini keluar daripada hanya kitab sebagai pengenalan ilmu mantik. Nakhud bima, kita akan ambil seperti apa yang ditulis oleh Al-Syekh Yasin Al-Fadani. Sekarang kita akan masuk babul aqs. Ada sedikit perbedaan antara, bukan sedikit, banyak sekali perbedaan ya antara tanakut wal aqs. Dari perspektif bahwasanya kalau tanakut itu jika satunya betul, maka satunya salah. Kalau satunya salah, satunya pasti betul. Bid-darurah. Bid-darurah. Mana bid-darurah? Tanakut itu tidak perlu dalil. Bahkan nanti di kitab yang lebih tinggi, nanti Anda akan tahu bahwasanya untuk mengetahui aqs diperlukan dalil, dan dalilnya itu adalah tanakut. Dalilnya adalah tanakut. Cuma burhanatul aqs mungkin saya tidak akan sebutkan di sini, karena yahtaju ila kitab, mungkin 1 atau 2 kitab lagi agar bisa memahami burhanul aqs wa burhanul farad wa burhanul khuluf semuanya ini. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya aqs ini dia perkara yang tidak mudah. Maknanya mengetahui aqs bukan perkara yang mudah seperti Anda mengetahui tanakut. Maknanya aqs ini nadori, berbeza dengan tanakut. Tanakut ini doruri. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, karena itu kan tanakut dulu baru aqs. Kenapa? Karena Anda kena memahami tanakut, baru Anda bisa memahami aqs. Karena untuk memahami aqs, burhannya Anda memerlukan tanakut. Kemudian di antara perbedaan antara tanakut wal aqs, selain aqs itu nadori wal tanakut itu doruri, aqs ini kalau aqsnya benar, kalau qadiyah ini benar, aqsnya mesti benar. Aqsnya mesti benar. Tapi kalau aqsnya salah, tapi kalau qadiyahnya salah, belum tentu aqsnya itu salah. Wadih ya, karena al-batil qad yalzamu minhul haqq. Sesuatu yang buruk biasanya sesuatu yang buruk kadangkala efeknya itu benar, tidak ada masalah. Tapi sesuatu yang benar, efeknya pasti benar. Itu dia yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam tanakut Anda tidak perlu untuk mengganti maudhu menjadi mahmul. Di dalam aqs Anda wajib untuk mengganti maudhu menjadi mahmul, dan mahmul menjadi maudhu. Inilah sedikit perbedaan antara aqs wat tanakut. Ma huwal aqs? Huwa an yaj'alal maudhu mahmulan wal mahmul maudhu'an. Dibilang apa itu aqs?
Di sini tengok taklikannya Syekh Yasin Fadani. I'lam annal aksa indahum salah satu anwa'in. Aksu nakidin muwafiq wa aksu nakidin mukhalif wa aksu mustawin. Wa ala nau'il akhir iktasortu huna li'annahu aktsaru isti'malan wa huwal murad bihi idza utliqal akas. Bilang manatikoh itu mempunyai 3 makna akas. 3 akas. Satunya aksu aksu nakid atau aksu mustawin. Aksu nakid ini ada 2, aksu nakidin muwafiq wa aksu nakidin mukhalif. Biasanya aksu nakidin muwafiq atau mukhalif itu hatta di level di atas ini, yakni di level sulam atau di level mugnitulab, tak disebutkan. Disebutkan di level yang lebih tinggi lagi, yaitu mungkin level tahdhibul mantik atau level syamsiyah, disebutkan. Kenapa? Karena aksu nakid ini sawaun muwafiq atau mukhalif tidak banyak diperlukan. Memang, tapi di dalam beberapa case, di dalam masalah-masalah yang susah ini diperlukan aksu nakidin mukhalif wal muwafiq, karena dia jarang diperlukan. Di dalam kitab-kitab pengenalan ilmu mantik hanya disebutkan aksul apa? Mustawi saja. Hanya diperlukan aksul mustawi saja. Karena itu Imam Syekh Yasin Fadani hanya menyebutkan aksul mustawi di dalam kitab ini karena li'annahu aktsaru istimalan. So, tengok apa itu akas, dan kalau dikatakan akas idza utliqal akas fal murad bihi aksul mustawi, maka maknanya adalah aksul mustawi, bukan aksu nakid, muwafiq ataupun mukhalif. Apa itu akas? Huwa an yaj'alal maudu'u mahmulan wal mahmul maudu'an ma'a baqa'il ijabi wa salab bihaitsu tabqal qadiyah shadiqah. Akas itu adalah sekiranya maudu menjadi mahmul wal mahmul menjadi maudu, dan sama tetap kalau qadiyah asliyahnya itu salibah, qadiyah makusahnya apa juga salibah. Begitulah kalau qadiyah asliyahnya itu mujabah, qadiyah makusahnya juga apa? Mujabah. Kalau qadiyah aslinya benar, maka qadiyah makusahnya juga apa? Benar. Saya beri satu contoh biar mudah ya. Kalau hanya teori mungkin susah. Zaidun thalibun. Zaid adalah student. Kalau kita tanakutnya, kalau tanakut saya beri seperti ini tandanya, tanda saja. Tanakutnya, nakidnya Zaidun laisa bitolibin. Atau biar lebih, jangan qadiyah syakhsiyah, mungkin qadiyah syakhsiyah sedikit susah, yang baru pemula. Kullul insan hayawan. Ini kan qadiyah kulliyah mujabah. Nakidnya ba'dul insan laisa bihayawan. Kalau ini benar, ini harus salah. Kalau ini benar, ini harus salah. Ini namanya apa? Tanakut. Adapun akas tidak seperti itu. Sof tengok. Kullu al-insan hayawan. Bagaimana akas saya beri tanda seperti ini ya? Bagaimana cara Anda membuat akasnya ini? Insan Anda, ini kan mahmul. Ini kan maudhu, maaf. Ini kan maudhu. Ini kan mahmul. Yang maudhu Anda jadikan mahmul, yang mahmul Anda jadikan maudhu. Hayawan Anda jadikan maudhu, hayawan, insan. Nanti kulnya ini menjadi ba'du. Ba'dul hayawan, insanun. Kalau ini benar, ini harus benar. Sof tengok. Di sini di antara furuknya antara akes wanakid, kalau di sini mujabah, di sini apa? Salibah. Di sini salibah, di sini kena mujabah. Di sini tidak. Kalau di sini mujabah, ya sini juga mujabah. Sini salibah, sini juga salibah. Kalau ini salah, hadza majhulul hukum. Tapi kalau ini salah, ini harus salah. Wadah ya? Tapi kalau ini benar, hadza majhulul hukum. Wadah ya? Jaidan. Kalau ini benar, ini harus benar. Kalau ini salah, majhulul hukum. Kalau ini salah,
Maaf. Kalau ini salah, ini pasti salah. Kalau ini benar, majhulul hukum. Wadah ya, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Yang pertama nadornya daripada sini, yang kedua daripada sini, ini daripada sini, ini daripada sini. Wadah ya. Kadangkala anta tandun min haisul maudhu, kadangkala anta tandun min haisul qadiyah asliyah. Ini namanya, yang pertama ini namanya qadiyah asliyah. Yang ini namanya qadiyah makusah. Lah, qadiyah makusah ini juga dinamakan al-aqs. Kadangkala kata-kata al-aqs itu dimaknai sebagai qadiyah yang dimakus atau proses untuk menjadi. Jadi ketika Anda merubah maudhu menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu, itu namanya aqs, prosesnya. Kadangkala aqs maknanya proses, kadangkala aqs hasil daripada proses. Hasilnya ini. Kalau prosesnya dibilang al-aqs bimakna al-masdari, hasilnya dibilang al-aqs bimakna apa? Ismi. Al-aqs bimakna ismi. Jayyid jiddan. Ma huwa al-aqs an yaj'al al-maudhu mahmulan wa mahmul maudhu'an ma'a baqa'il ijab wa salab bi haitsu tabqal qadiyah shadiqah. Di sini definisinya adalah aqs bimakna al-masdari, proses. Bagaimana cara Anda mengaqs adalah Anda dengan merubah maudhu menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu. Setelah Anda merubah itu, nanti qadiyahnya itu akan tetap. Kalau ini mujabah, ini juga apa? Mujabah. Kalau ini salibah, ini juga apa? Salibah. Dan kalau ini benar, ini juga benar. Bas. Belum tentu kalau ini salah, ini juga salah. Tidak. Dibilang al-haq la yalzamu minhu illal haq wal batil qad yalzamu minhul haq. Macam itu. Daiman Syekh Bilal yatakallam hada ya. Ini bihadil ibarah. Ada ibarahnya Syekh Bilal. Oke. Terus kita itu dimantik, kita belajar sebuah sistem. Yang namanya sistem dia harus ittirad. Mana ittirad itu tidak pernah ada satu yang exception. Mantik tidak menerima exception sama sekali. Kalau dia ada exception, semuanya dibuang semua. Kita mempunyai 4 qadiyah. Kita mempunyai 4 qadiyah. Mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, salibah kulliyah, wa salibah juz'iyah. Semuanya ada akesnya, illa salibah juz'iyah. Tidak ada akesnya. Kenapa? Saya tidak ada qalil. Yang 3 ini semuanya ada luzuman muttaridan. Makna muttaridan, tidak ada satupun qadiyah yang apa namanya? Tidak ada satupun qadiyah yang exception. Maknanya kalau Anda nak guna akes di salibah kulliyah, mujabah juz'iyah wa mujabah kulliyah, semuanya itu bisa Anda akeskan di semua kondisi, di semua waktu. Tapi salibah juz'iyah tak semua kondisi, beberapa kondisi. Lah, mantik tak suka beberapa kondisi itu. Karena mantik tak suka, dia membuang salibah juz'iyah, dikatakan salibah juz'iyah tidak ada akesnya. Tidak ada apa? Akesnya. Mata yakunul aksu laziman muttaridan, bila akes itu menjadi lazim yang muttarid, maknanya bila akes itu ada terus, tidak bila akes itu bisa ada terus tanpa ada exception, dibilang yakunu muttaridan, likul muttarid ini tidak ada exceptionnya. Jika ada akes, jika ada qadiyah asliyah, ada akesnya, itu namanya ittirad. Dibilang ittirad itu manik atau jamik manik, macam itu. Mata yakunul aqs muttaridan, yakni idza wujida hadhil qadiyah wujidal aqs, yakunu muttaridan likulli qadiyatin lam tajtami fiha khissatal juz' wa salab. Di setiap qadiyah yang tidak ada di dalam qadiyah itu 2 keburukan. Satunya keburukan juz'iyah, satunya keburukan apa? Salibah. Karena antara juz'iyah wal kulliyah mana yang lebih teruk? Juz'iyah kan? Salibah wal mujabah mana yang lebih teruk? Salibah. Kalau tidak ada 2 keburukan ini, semuanya bisa diakes. 1 keburukan, oke.
Wahya salah satu amwa mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, wasalibah kulliyah. 3 qadiyah ini ada akasnya. Kemudian ma aksul mujabah kulliyah. Ini di dalam level ini Anda kena hafal, Ji. Anda kena hafal. Saya tak akan jelaskan terlalu banyak kenapa semacam itu. Karena itu levelnya yakunu ilal burhan. Dan kalau sudah burhan, ini kelas bisa jadi 20 kelas. Bisa jadi apa? 20 kelas. Saya pening nanti. Ma'aksul mujabah kulliyah. Aksul mujabah kulliyah itu adalah mujabah juz'iyah. Kullu insanin hayawan. Akesnya apa? Ba'dul hayawan insan. Setiap manusia itu pasti makhluk hidup. Maknanya sebagian makhluk hidup pasti apa? Manusia, mutorid. Coba sebutkan saya satu qadiyah kulliyah mujabah yang benar. Satu aja sebutkan. Apa? Setiap apa? Coba antau Ustaz Sadam. Tak ya bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Apa? Saya Arabkan. Tak boleh bahasa Inggris. Every. Kullu syai syarab. Akesnya ba'du syarab syai. Betul apa tidak ini? Sebagian minuman syai. Kalau ini benar, ini pasti benar. Ini pasti benar. Tidak mungkin ini salah. Coba kalau ini salah ya. Kullu syarab syai. Setiap teh setiap minuman teh. Salah kan? Salah. Hati-hati ya, Malaysia cakap teh itu maknanya teh tarik. Indonesia cakap teh maknanya teh o. Itu. Ini kan salah kan? Ini kan salah kan? Betul apa tidak? Ini salah kan? Akesnya apa? Ba'du syai syarab. Ini betul. Sebagian teh minuman. Loh, maknanya sebagian yang lain bukan minuman, Habib. Tidak bisa seperti itu. Di dalam mantik tidak ada mafhumul mukhalafah. Dalam mantik tidak ada apa? Mafhum mukhalafah. Sebagian syai minuman ini benar, padahal qadiyah asliyahnya salah, tapi lazimnya benar. Seperti itu. Karena itu Syekh Yasin fahimul masalah bihaisu tabqal qadiyah shadiqah. Sekiranya kalau qadiyah aslinya itu benar, maka lazimnya juga benar. Ayo. Ma'aksul mujabah kulliyah aksuhal mujabah juz'iyah nahwu kullu insanin hayawan aksuhu ba'dul hayawani iksan. Ma'aksul mujabah juz'iyah apa? Akasnya mujabah juz'iyah. Aksul mujabah juz'iyah juga mujabah juz'iyah. Aksuhu ma'aksul mujabah juz'iyah aksuhu ba'dul insani ba'dul hayawani insan. Sama-sama mujabah juz'iyah kan? Aksul mujabah juz'iyah mujabah juz'iyah. Aksu ba'dul insani hayawan. Apa akesnya? Ba'dul hayawani insan. Loh, ini betul kan? Sebagian manusia makhluk hidup. Minimum anta aja, satu aja. Anta ini manusia kan? Anda makhluk hidup kan? Sahih. Ba'dul manusia makhluk hidup. Akesnya ba'dul hayawani sebagian makhluk hidup. Ini betul toh? Ini betul, ini juga betul. Oke. Ba'dul hajari tak ya, nanti malah bingung. Saya misalkan kalau ininya salah, belum tentu lazimnya itu apa? Salah. Tak ya, nanti saja. Oke?
Ma aksu salibah kulliyah. Ini mudah ini. Ini mudah. Biasanya di dalam barhanah didahulukan aksu salibah kulliyah. Ma aksu salibah kulliyah, aksuha salibah kulliyah juga sama. Aksu salibah kulliyah, salibah kulliyah. So, la syai'a minal insani bihajar. La syai'a minal insani bihajar. Tidak ada satupun dari manusia itu batu. Tidak ada. Maknanya tidak ada satupun daripada batu. Otomatis itu. Otomatis. La syai'ah minal hajari bi insan. Ma aksu salibah kulliyah, aksu salibah kulliyah kanafsiha. Nahwu la syai'a minal insani bihajar, aksuhu la syai'a minal hajari bi insan. Sebagian mengatakan ini adalah badihi, di antaranya adalah guru saya Syekh Ridwan. Dia mengatakan wallahi ana ara anna hadza badihi ya. Anna hadza apa? Badihi. Memang benar macam ini ya. Diagram Venn, ini manusia. Ini hajar. Ini afrodnya. Ini afrodnya manusia, ini hajar. Ini insan. Loh. La syai'a minal insani bihajar. Ya otomatis lah syai'a minal hajar bi insan. Mati kan? Mati jiddan. Kenapa Anda pening pasal ini? Nanti yang soal ketika Anda cakap pasal juz'iyah mujabah, kulliyah mujabah, ada yahtaju ila dalil. Yahtaju ila dalil. Wa ma hiyal qadiyah allati la tanakis hiya salibah juz'iyah. Qadiyah apa yang tidak ada akesnya? Apa? Salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah tidak ada akesnya. Nahwu ba'dul insan laisa bihajar. Sof tengok ya. Ba'dul insan tambah kan? Ba'dul insan laisa bihajar. Loh. Kejap, ini benar apa tidak? Sebagian manusia bukan batu. Anta aja Ustaz Sadam. Anta manusia kan? Ba'du ini cukup satu. Alal fikrah nanti di dalam kitab yang tinggi ini ada namanya, ada namanya tahu. Ketika ba'du itu siapa? Oh, Saddam. Diibatkan dengan dal. Dal laisa bihajar. Ini namanya akdul wada. Bila-bila kasih saya jelaskan, bukan di sini tempatnya. Cuma untuk isyarat ya nih. Satu saja, Saddam laisa bihajar. Betul kan? Betul kan? Coba diakes. Ya ini akesnya ya imma mujabah ya imma salibah juz'iyah, ya imma salibah kulliyah. Coba kalau salibah juz'iyah ba'dul hajar laisa bi insan. Ba'dul hajar laisa bi insan. Betul apa tidak? Betul kan? Jahit. La syai'a minal hajari bi insan. Betul apa tidak? Betul kan? Jahit. Di dalam masalah ini betul kan? Coba. Ba'dul Suf. Di sini akan diklaim di dalam apa namanya di dalam akes akan diklaim bahwasanya loh Habib di sini betul maknanya aksu salibah juz'iyah minimum salibah juz'iyah. Loh iya, di sini betul. Coba saya buat misal yang lain. Kalau saya boleh jumpa satu misal salah, kalam ini kuluhu kalam fadhi. So, ba'dul hayawan insan. Ba'dul hayawan laisa bi insan. Betul apa tidak? Hah? Sebagian makhluk hidup bukan manusia. Betul apa tidak? Oke. Apakah ada makhluk hidup yang bukan manusia? Kucing. Kucing itu apa?
Apakah kucing makhluk hidup, Ustaz Adam? Manusia apa bukan? Bukan. Iya, betul apa tidak? Ba'dul hayawan laisa bi insan. Betul apa tidak ini? Betul, Ustaz Adam. Sebagian makhluk hidup bukan manusia. So, tengok. Di sini ini betul, ini betul, ini betul kan? Di sini ini betul. Apa akesnya? Ayo, minimum pertama kita tengok akesnya salibah juz'iyah. Ba'dul insani laisa bihayawan. Betul apa tidak ini? Sebagian manusia bukan makhluk hidup. Betul apa tidak? Sekejap. Apa definisi manusia? Al-insan apa? Hayawanun. Nanti kalau kita nafikan kehayawaniyahnya, apakah masih manusia? Bukan, bukan. Bukan manusia. Selama kita nafikan kehayawaniyahnya, dia sudah bukan manusia lagi. Maknanya ini salah. Tidak bisa Anda menafikan akhos. Sudah. Ba'dul hayawani laisa bi insan. Ini betul kan? Tapi ketika kita tengok akesnya, salah. Kita tengok di sini, la syai'a minal insani bihayawan. Ini lebih salah lagi. Paham kan? Padahal ini betul, tapi ini salah. Setiap yang maudhu'nya lebih umum daripada mahmulnya, tidak akan ada akesnya. Di sini hubungan antara maudhu' dan mahmul, ini mahmul, ini maudhu', tabayun. Tapi di sini dan sini hubungannya apa? Umum wa khusus. Ketika hubungannya itu umum wa khusus, la aksalaha. Ketika hubungannya tabayun, ada akesnya. Bila-bila itu, bila-bila ini. Mantik tak suka macam itu. Anda tengok di dalam qadiyah salibah kulliyah, mujabah juz'iyah, dan mujabah kulliyah. Tak kisah hubungan apa antara maudhu' dan mahmul. Tetap akesnya itu ada. Itu namanya di dalam segala apa? Kondisi. Di dalam segala kondisi, akes itu ada. Dalam qadiyah salibah kulliyah, mujabah juz'iyah, dan mujabah kulliyah. Tapi di dalam salibah juz'iyah, tidak di dalam semua kondisi. Di sebagian kondisi saja. Lah, mantik tak suka sebagian-sebagian itu. Waduh, Ustaz Adam. Lihat ya, di sini ada, akesnya ada. Di sini akesnya tidak ada. So, fakiru. Susah sikit. Tak mudah, tapi susah-susah sangat pun juga tak sebenarnya. Mahyal qadiyah allati latan akis hiya salibah juz'iyah nahwu ba'dul insan laisa bihajar. Fa innaha latan akis aksan muttaridan la salibah kulliyah fala la salibah kulliyah wala salibah juz'iyah. Fala yuqalu fil mithalil madhkur kullu hajarin laisa bi insan, yakni ba'dul insani ba'dul insani laisa bihajar. Tidak bisa dikatakan kullu hajarin laisa bi insan, yakni secara teori memang benar. Yakni wakilnya kullu hajarin laisa bi insan benar, tapi tidak bisa Anda gunakan akesnya ini dalam segala kondisi, tidak bisa. Sebagian kondisi Anda boleh guna salibah kulliyah, sebagian kondisi Anda boleh guna salibah juz'iyah, sebagian kondisi Anda tidak bisa guna. Lah, mantik tak suka semacam itu. Mantik tak suka sama sekali exception. Dan ini adalah hakikat daripada konun akli. Konun akli tidak ada exception sama sekali. Taksisu konunin akli yukhrijuhu anil akli an akliyatihi. Ini penting sekali. Bismillah. Fa innaha latan akisu aksan muttaridan la salibatan juz'iyah wala salibatan kulliyah fala yuqalu fil mithalil madhkur kullu hajarin mana
La syai'a minal hajari bi insan sama dengan kullu hajarin laisa bi insan. Wa qattan akisu aksan ghairu muttaridin kanafsiha, dan kadangkala qadiyah juz'iyah itu tan akis tapi bukan tidak tidak muttarid, tidak di dalam segala kondisi, di dalam beberapa kondisi saja. Seperti di dalam misal madhkur ba'dul insani laisa bihajar, bisa Anda katakan ba'dul hajari laisa bi insan. Di dalam misal ini, di dalam misal ba'dul hayawani laisa bi insan, tidak bisa. Kalau memang dia itu konun, seharusnya bisa di dalam segala kondisi. Tapi ini hanya bisa dalam kondisi ini, tidak bisa di dalam kondisi ini. Karena itu, mantik takna amik resiko, salibah juz'iyah, la aksa laha luzuman. La aksa laha apa? Luzuman. Makna luzuman ini maknanya kotan akis fi ba'dil ahyan, akan tetapi mantik layal tafid ilaihi. Layal tafid ilaihi. Kalau Anda masuk ke dalam mantik yang lebih tinggi lagi, qad yakunu laziman fi ba'dil ahyan. Saya fi kutubin ukhra. Jadi dengan ini selesailah sudah apa? Babul aks. Yang kaidah tadi takhsisu qanun Tukhrijuhu an akliyatihi. Dibilang kalau Anda mengkhususkan, Anda mengaksepsionkan konun yang akli, taksis Anda akan menjadikan konun akli itu tidak akli lagi. Hadza huwa ma'nahu. Jayyid jiddan. Dengan ini selesai sudah babul aqs. Sekarang kita akan masuk akhir bab daripada mantik, yaitu maqasidut tasdiqat, yaitu al-qiyas. Yang mana qiyas itu terdiri daripada dua, sistemnya dan bahannya. Bahannya nanti akan ada apa? Mawadul akisah. Di akhir sendiri mawadul akisah. Sekarang kita akan bahas dahulu apa? Sistemnya. Apa itu qiyas? Kita sudah mengetahui apa itu qadiyah kan? Ada maudhu dan mahmul. Qiyas adalah gabungan daripada dua qadiyah. Yang mana gabungan daripada dua qadiyah itu kalau Anda menyetujuinya, tidak harus benar ya. Tidak harus benar dua qadiyah ini. Anda tusallimuha, tusallimuha, Anda menyetujuinya, otomatis akan melahirkan qadiyah yang asing. Ayo, contohnya macam ini, Sof. Saddam talibun wa kullu talibin Saddam. Kullu talibin Saddam ya nih? Mustahil nanti. Wa kullu talibin mujtahidun. Natijahnya apa? Saddam mujtahidun. Ayo. Sof. Di dalam realitinya, Anda hanya mengetahui dua ini. Yakni dua ini Anda mengetahuinya bahwasanya Saddam itu mujtahid, Saddam itu student. Dan setiap student pasti dia itu diligent. Dia itu apa? Mujtahid. Rajin. Maknanya, Sof, Anda tidak mengetahui ini. Anda tidak mengetahui ini. Tapi kalau Anda mengetahui kedua ini, otomatis Anda akan mengetahui ini. Otomatis tidak bisa Anda tolak. Tidak bisa Anda tolak. Ini namanya muqaddimah sughra. Ini saya jelaskan dulu biar tak pening nanti Anda. Kalau baca langsung sini Anda akan pening. Ini namanya muqaddimah kubra. Tampak tak di sini? Di sini tampak ya. Ini namanya muqaddimah sughra, ini namanya muqaddimah kubra. Ini namanya apa? Natijah. Ini namanya apa? Natijah. Sof, tengok. Ayo, Sof, ini penting ya. Anda boleh praktikalkan di dalam segala kondisi hal ini. Qiyas adalah dua qadiyah, yang mana dari dua qadiyah ini Anda bisa mengetahui qadiyah yang lain. Dan inilah yang dikatakan
kasyafnya ulama. Dan ini adalah kasyaf yang mu'tamad yang dikatakan oleh Imam Sanusi di dalam kitabnya Umil Barohin. Wa hadza huwa al-kasyaf alladzi yang diberikan oleh Allah ke ulamanya. Dengan adanya kasyaf ini, dengan dia mengetahui dua muqaddimah ini, para ulama bisa mengetahui apa? Nataij. Yang mana natijah ini, hasil ini, seharusnya tidak diketahui. Tapi mereka bisa sampai ke sini dengan melewati dua jalan ini. Saya beri contoh lagi ya. Maulid. Maulid qiraatun. Apa? Qiraatus sirah. Qiraatus sirah. Wa kullu qiraatis sirah mahmudah. Natijahnya apa? Fa maulid mahmudah. Atau mahmud sama. Yani siratul rasul. Loh, Anda kan tidak mengetahui hukumnya ini apa natijah ini. Anda hanya mengetahui maulid adalah membaca sirah rasul. Dan setiap yang membaca sirah rasul itu perkara yang terpuji. Otomatis maulid perkara yang terpuji. Di dalam adillah fuqaha semuanya kan kembali ke sini, Suf. Tanpa Anda mengetahui cara ini, Anda nak belajar fikih yang hakiki susah sedikit. Basicnya apa yang akan kita pelajari di sini? Inilah yang namanya apa? Qiyas. Qiyas adalah dua qadhiyah. Kalau dua qadhiyah atau dua jumlah ini, dua sentences ini, kalau Anda percayai, tidak harus benar ya. Saddam student ini belum tentu benar. Mungkin dia bukan student. Dia macam-macam student aja. Tapi hakikatnya dia bukan student. Dan setiap student pasti dia apa? Mujtahid. Saddam mujtahid. Kalau Anda percaya dua ini, pasti akan terlahir qadhiyah yang ketiga. Anda tidak boleh tolak qadhiyah ketiga itu. Karena dia adalah lazimun daripada muqaddimah. Muqaddimah asliyah dan natijah ini lazimah daripada muqaddimaten. Kemudian Saddam Talib dinamakan muqaddimah apa? Sugro. Kullu talibin mujtahid muqaddimah kubro. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena natijahnya adalah Saddam mujtahid. Saddam mujtahid, Saddamnya diambil daripada sini, mujtahidnya diambil daripada sini. Betul apa tidak? Saddam ini adalah maudhu kan? Mujtahid adalah mahmul. Muqaddimah yang ada Saddamnya namanya muqaddimah sugro. Kenapa dinamakan muqaddimah sugro? Karena Saddam namanya al-haddul asghar. Mujtahid namanya al-haddul akbar. Kata-kata yang terulang apa? Talib kan? Kata-kata yang terulang itu namanya al-haddul wasat. Al-haddul apa? Wasat. Jadi kita mempunyai 3 hudud. Yang pertama al-haddul asghar. Yang kedua al-haddul akbar. Yang ketiga al-haddul awsat atau wasat. Apa haddul asgharnya? Saddam. Apa haddul akbarnya? Mujtahid. Apa haddul wasatnya? Talib. Kenapa Saddam dinamakan haddul asghar? Karena dia nanti akan menjadi maudhu'un natijah. Karena Saddam di natijah dia akan berperan sebagai apa? Maudhu. Dan biasanya maudhu itu lebih khusus daripada mahmul. Afrodnya maudhu lebih sikit daripada mahmul. Karena dia lebih sikit, namanya apa? Haddul asghar. Dan muqaddimah yang di dalamnya ada haddul asghar namanya muqaddimah sugro. Mujtahid mahmulun natijah adalah mujtahid. Dan mujtahid dinamakan haddul akbar. Kenapa dinamakan haddul akbar? Karena biasanya mahmul itu lebih besar dan banyak afrodnya daripada apa? Maudhu. Karena itu namanya haddul
hadul akbar. Dan muqaddimah yang ada hadul akbarnya namanya muqaddimah kubro. Had yang terulang-ulang, kalimat yang terulang-ulang ini namanya apa? Hadul wasot. Dan hadul wasot inilah yang dibuang ketika apa? Natijah. Ayo, sekarang tengok. Sodam hadul asgor. Talib hadul wasot. Talib sini hadul wasot, ini hadul akbar. Hududnya salatah ini berjejer, apa? Beratur. Ini pertama, kedua, ini ketiga. Karena hududnya ini beratur dan bersama-sama dinamakan kias ini, namanya kias iktironi. Kenapa dinamakan kiasul iktironi? Karena hududnya beratur dan berdiri satu per satu. Hadul asgor, wasot, kemudian baru hadul akbar. Jayid jiddan. Saya kira oke kan? Jayid jiddan. Maqasidut tasdiqat. Sampai sini dulu. Kita baca dahulu. Yang penting kita sudah mengetahui apa itu muqaddimah sughra. Adalah muqaddimah yang ada hadul asgornya. Hadul asgor adalah kalimat yang menjadi maudhu di dalam natijah. Ini adalah muqaddimah kubro. Kenapa dinamakan muqaddimah kubro? Karena di dalamnya ada hadul akbar, dan hadul akbar adalah sesuatu yang akan menjadi mahmulun natijah. Ada juga namanya hadul wasat, adalah kalimat yang apa namanya? Terulang dua kali di dalam muqaddimah sughra dan muqaddimah kubro. Dan kias ini namanya kias iktironi. Ma huwal qiyas huwa qaulun mukallafun huwa qaulun muallafun min qadaya. Qadaya itu maknanya qaulun, sebuah kalimat yang terdiri daripada banyak qadaya. Di dalam mantik jamak itu tidak harus 3, 2 juga dikatakan apa? Jamak. Minimum di dalam qiyas harus ada 2 qadiyah. Yalzamu min taslimiha. Kalau Anda tusalim atau salim itu Anda setuju, tidak harus benar ya ini. Yang penting Anda setujui. Kalau Anda setuju 2 ini, maka akan yalzam secara otomatis ada apa? Natijah. Akan melahirkan natijah. Taslimuha bid darurah, secara darurah. Qadiyatun ukhra. Ada qadiyah ukhra namanya apa? Natijah. Dan kias ini mempunyai madah dan surah. Madah itu adalah bahannya, sodam, tolib, kullu tolib, mujtahid, atau sistemnya. Surah itu adalah apa? Sistemnya. Apa itu sistem? Sistemnya Anda tidak tengok sodamnya, tidak tengok tolibnya, Anda tengok akbar, asgor, akbar, dan wasot. Ada di mana wasotnya? Ada di mana apa? Wasotnya. Saya tiba ada qalil. Wa yusamma aidon dalilan, dan begitu, dan kias ini juga dinamakan apa? Dalil. Sama. Kias juga dinamakan apa? Dalil. Seperti yang katanya wa yusamma aidon dalilan indahum, juga dalil apa namanya manatikoh, menamakan kias itu sebagai dalil juga. Tengok nomor 2, fad dalil indal manatikoh haitsu fusira bima dzukir la budda fi jami'ihi min tarakkubihi min muqaddimataini sughra wa kubra wa huma kasyahid. Dibilang kalau memang manatikoh itu menyebutkan dalil, maka maknanya adalah kias. Ketika dalil ditafsirkan dengan kias, harus terdiri daripada muqaddimah sughra dan kubra. Sughra dan kubra ini seperti syahid, saksi indal fuqaha, yang mana saksi itu menurut fuqaha biasanya terdiri daripada 2 orang laki-laki. Fi'tibarihi ma li taksiril matlub, kecuali dalil itu tidak bisa menurut manatikoh untuk kurang daripada 1, tapi indal fuqaha mungkin. Secara normal yang namanya dalil kena 2 laki-laki. Tapi di dalam beberapa case, 2 laki-laki tidak boleh. Contohnya seperti di dalam zina. Di dalam zina harus 4 laki-laki. Kadangkala boleh kurang daripada 2 dalil, yaitu di dalam hilalul Ramadan. Orang kalau nak masuk Ramadan, cukup yang menyaksikan bulan Ramadan 1 orang laki-laki. Wa huma kasyahid indal hakim fi tibarihi ma li tahsilil matlub illa anna dalila yastahilu an yakuna aqallu min an yakuna aqalla minhuma aw aktsara bi khilafi hukmil hakim la yastahilu an yakuna bi aqall min itsnaini aw aktsar li subuti Ramadan bi syahidin wahid wa subuti zina bi arba'ah.
Wadih. Adapun dalil indal usuliyin beza lagi. Wa huwa ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhari fihi ila matubin khabari kal alam lisani. Dibilang yang namanya dalil indal usuliyin itu mungkin hanya satu, wa huwa al alam. Yakni dalil indal usuliyin mufrad. Kalau Anda tengok alam semesta ini dari perspektif yang benar, wa huwa wajhud dalalah, Anda akan bisa sampai kepada matlub. Karena itu ad-dalil indal manatiqah murakkab, wa dalil indal usuliyin mufrad, wa dalil indal fuqaha mukhtalifun. Indal fuqaha, indal hakim mukhtalifun. Qad yakun murakkab min arba'ah, qad yakun murakkab min wahid, qad yakun murakkab min itsnain. Kal alam lisani wal kitab wa sunnah wal ijma' lil ahkam fahuwa mufradun la yahtaju ila muqaddimatin. Maknanya dalil menurut usuliyin itu apa? Mufrad, cukup satu, al alam. Tapi kalau Anda melihat alam semesta ini dari perspektif yang benar, wa perspektif tagoyur wal huduth, Anda akan bisa sampai ke soni. Jayyid jiddan. Nahwu qaulina al alamu hadisun wa kullu hadisin lahu soni. Ini saya hapus ya. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani. Alam itu hadis dan setiap hadis itu mempunyai penciptanya. Loh, ini kan ini mukadimah sugro, ini kubro. Natijahnya apa? Al-alam lahu sani. Ini natijah alam ada di sini. Lahu sani ada di sini. Tengok. Ini kan maudhu, ini mahmul. Di sini karena dia maudhu'nya ada di sini namanya muqaddimah sugro. Karena mahmulnya di sini namanya muqaddimah apa? Kubro. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu sani. Fahatani qadiyatan yalzamu min taslihima daruratan qadiyatan ukhra hiya qauluna al-alam lahu sani. Kalau Anda setuju dengan dua qadiyah ini secara otomatis akan melahirkan satu qadiyah baru. Apa itu? Al-alamu lahu sani. Secara otomatis. Dulu Anda tidak mengetahui al-alam lahu sani, tapi karena Anda mengetahui dua qadiyah ini, secara otomatis Anda mengetahui perkara yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Wa huwa al-alamu lahu sani. Mengetahui perkara yang tidak Anda ketahui, itulah yang namanya al-kashfu. Apa al-kashfu? Cuma ini kasyaf yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa hadza huwa al-kashful mu'tamad wal kashful asma wal a'la indal ulama wal fuqaha wal auliya. Wa huwa ma asyara ilaihi Sanusi fi katsir min kutubihi. Alal aqal diisyaratkan di dalam Ummul Barohin bahwasanya hadza al-kashf as-sahih wal mu'tabar inda ahlillah. Wahwa kashful ilmi. Kashful ilmi. Adapun kasyaf saya tampak Anda ini macam banyak dosa, macam itu kan. Itu kasyaf yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau kasyaf ini pasti benar. Pasti benar. Ayo. Mahia natijatul qiyas. Apa itu natijah qiyas? Natijah qiyas adalah qadiyatun lazimat min taslimi qadaya qiyasin wa tusamma aidan matluban. Natijah adalah sebuah qadiyah yang dia itu adalah hasil karena Anda setuju dengan dua qadiyah. Wadih yakni. Dan natijah juga dinamakan apa? Matlub sama. Kadangkala Anda namakan dia natijah, kadangkala Anda namakan dia matlub sama saja. Ilakam yang qasimul qiyas bi'tibari surah yang qasimu ila qismain qiyasun iktirani wa qiyasun istitnai. Terbagi menjadi berapa kias itu? Terbagi menjadi apa? Dua. Satunya kias iktironi, satunya kias apa? Istitnai. Apa itu kiasul iktironi? Dibilang kias yang tidak disebutkan natijah wala nakiduha bil fi'l. Tengok. Di sini al-alam lahu sani. Ini bukan muqaddimah sugro, ini juga bukan muqaddimah kubro. Tapi sebagian ada di sugro, sebagian ada di kubro. Berbeda dengan kiasun istithnai. Di dalam kiasun istithnai, natijah sebagian daripada muqaddimah sugro atau muqaddimah kubro. Imma natijahnya atau lawan daripada natijah. Maknanya natijah disebutkan di dalam muqaddimaten. Disebutkan di dalam apa?
muqaddimaten. Kalau natijah atau lawannya natijah disebutkan di dalam muqaddimaten, itu namanya kiasun istitsnai. Kalau tidak disebutkan namanya kiasun iktironi. Apa ya Habib? Makna tidak disebutkan. Makna tidak disebutkan, tidak ada kata-kata natijah ini di salah satu muqaddimah, akan tetapi dia terpisah-pisah. Sebagian di muqaddimah sugro, sebagian di muqaddimah kubro. Ini namanya madhkuratun bil quwwah. Tapi di dalam kias istitsnai, natijahnya itu madhkuratun apa? Bil fi'il. Secara spesifik disebutkan. Kama sayati ba'da qalil. Suf tengok. Nahwu qaulina kullu jismin mu'allafun, kullu jismin mu'allafin hadisun fa kullu jismin hadisin. Fahadhihi natijah lam tudhkar bi hay'atihal ijtimaiyah fil qiyas bal dzukirat fihi mutafarriqah. Sama saja, Suf. Apa? Ini saya hapus ya. Apa? Kullu jismi kullu jismin mu'allafi hadithun. salah itu. Kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin. Di sini yang benar. Natijahnya apa? Mungkin ada yang sakot di sini cetakannya, ada yang sakot cetakannya. Kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin hadis. Natijahnya apa? Kullu jismin hadis. Betul kan? Fa kullu jismin hadithun. Kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin hadis. Jismin wa hadis, jisimnya ada di sini, hadisnya ada di sini. Wadah kan? Dia tidak ada kata-kata kullu jismin hadis ini secara spesifik, tidak disebutkan semuanya di dalam sugro ataupun kubro, tapi dia terpisah. Kalau terpisah-pisah semacam itu namanya qadiyah apa? Iktironi. Sof tengok kalau istitsnai ya. In kana Saddam taliban fahuwa mujtahidun. Kalau Saddam ini student, maka dia apa? Rajin. Walakinnahu mujtahidun. Fa Saddam talibun. Loh, Saddam talib, bukankah Saddam talib bukankah ada di sini? Wah, kan? Dia tidak terpisah, oh ini ada di sini, talib ada di sini. Tidak ada semacam itu. Saddam mujtahid ada di dalam satu muqaddimah. Ketika natijahnya secara spesifik disebutkan di dalam satu muqaddimah, namanya kiasun istitsnai. Kalau tidak disebutkan secara spesifik, namanya kiasun iktironi. Imam Ghazali di sebagian kitabnya lebih suka kepada istitsnai. Semua sama aja. Anda nak gunakan istitsnai atau iktironi, semuanya sama. Saya secara personal, saya lebih suka yang istitsnai. Menurut saya lebih mudah. Saya lebih lebih mudah. Sama saja. Dua-duanya sama saja. Mudah. Menurut saya ada mudah. Mana tadi? Fahadhihi natijah lam tudhkar bi hay'atihal ijtimaiyah fil qiyas bardzukirat fihi mutafarriqah. Kullu jismin hadis disebutkan secara apa? Terpisah. Kenapa dinamakan iktironian? Liktironil hududi thalathati fihi bila istitsna wa hiyal asghar wal awsat wal akbar. Saya jelaskan ya. Apa itu haddul awsat wal asghar wal akbar? Kenapa dinamakan dia iktironi? Karena ini asghar, ini awsat, ini akbar, ada apa namanya secara beratur. Apa itu haddul asghar? Huwa maudhu'un natijah. Suf. Jisim. Dinamakan ini muqaddimah sugro, kenapa? Karena di dalamnya ada haddul asghar. Haddul asghar yang menjadi maudhu' di dalam natijah. Wal ghalib annahu aqallu afradan minal mahmud. Dinamakan dia itu asghar karena dia biasanya
jisim ini lebih sikit daripada mahmulnya, afrodnya, masodiknya. Karena itu, karena dia lebih sikit, namanya apa? Asgor. Akol asgor. Mahwal hadul akbar huwa mahmulun natijah. Hadul akbar adalah mahmulun natijah wa huwa hadis. So, nih, dari sini kan. Dan muqaddimah yang di dalamnya ada hadul akbar, namanya muqaddimah apa? Kubro. Mahwal hadul akbar huwa mahmulun natijah wal ghalib fihi annahu aktsaru afrod. Dan biasanya mahmul ini lebih banyak afrodnya daripada apa? Maudhu. Ma huwa hadul wasat huwal mukarrar fil muqaddimatain as-sughra wal kubra fayaqau mutawassiton jami'an bainahuma. Hadul wasat adalah yang terulang muallaf di sini. Yang ada di sughra dan ada di kubra. Apa itu muqaddimah kubra? Hiya qadiyatun wudi'a fiha hadul akbar. Dibilang muqaddimah kubra yang di dalamnya ada hadul akbar. So, tengok misalnya. Aja bila-bila ulama itu mungkin marah dengan kerajaan. Jadi tak boleh kritik secara langsung. Tulis di kitabnya. Tulis di apa namanya kitabnya. Saya tak tahu ya. Beliau ini marah dengan kerajaan Saudi pada saat itu atau marah dengan kerajaan Indonesia. Saya pun tidak tahu. Tapi confirm beliau marah ya. Ini saya tak tahu kenapa. So, tengok. Khainul ummah mubghad. Pengkhianat ummah dibenci. Betul-betul kalau ada orang berkhianat kan tidak ada yang suka kan, benci semua kan. Wa kullu man abghadathu ummatuhu la yuwallal hukum 'alaiha idza kanat mustaqillah. Dan setiap orang yang umatnya itu benci kepada dia tidak boleh untuk menjadi pemimpin kalau umat itu independen. Memang semacam itu kan. Ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini tak suka Anta, susah Saddam, tak suka Saddam. Kalau memang dia itu independen, dia tidak akan memilih Anta menjadi pemimpin. Tidak akan. Loh, kenapa? Umatnya ini benci dengan Anta kok. Macam mana umat yang independen tidak terpaksa nak memilih orang yang dia benci aslan? Kan tidak mungkin itu. Kecuali Anda menjadi raja, kalau memang umat ini bukan umat yang independen, dia terpaksa. Baru Anda boleh untuk menjadi raja. Ketika saya baca misal ini, alamak, ini marah dengan siapa ini? Saya Yasin Fadani ini. Fa khainul ummah la yuwallal hukum 'alaiha idza kanat mustaqillah. Maka natijahnya adalah pengkhianat umat tidak akan diberikan jabatan sebagai pemimpin kalau umat itu umat yang merdeka. Makna merdeka, keinginannya mereka sendiri yang mengatur, bukan diatur keinginannya oleh orang yang lain. Ayo. Fa maudu'u, ya dibilang kerajaan yang berdaulat. Karena macam itu kan. Maknanya keinginannya siapa yang nak jadi raja Malaysia? Yang menentukan nak jadi perdana menteri, yang menentukan orang Malaysia sendiri. Karena itu ada yang namanya pilihan raya kan. Kan tidak mungkin pilihan rayanya yang menang Fulan. Nanti Amerika cakap tidak boleh Fulan, kena Alan. Kan tidak mungkin loh. Anda tidak boleh untuk memaksa kami. Kami ini umat yang independen, merdeka. Yang menang di Indonesia Jokowi menang sebagai presiden. Tidak mungkin ada Eropa cakap tak boleh Jokowi, kena Fulan yang lainnya. Oh, tidak boleh Anda buat macam itu. Kami ini adalah umat yang berdaulat. Kami adalah umat yang independen. Anda boleh buat semacam itu kalau kami bukan umat yang independen. Kan macam itu kan. Atau wadih jidan. Cuma saya tak tahu kenapa Syekh Yasin guna misal ini. Ini misal-misal yang menurut saya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri apa? Sedap. Saya tak tahu. Fa khainul ummah la yuwallal hukum 'alaiha idza kanat mustaqillah. Fa mawdu'u hadhihi natijah khainul ummah wa huwa haddul asghar wa mahmuluha la yuwallal hukum ila akhirih wal haddul akbar wal muqaddimatul ula allati fiha al haddul asghar muqaddimatun sughra wal muqaddimah tsani allati fiha al haddul akbar muqaddimah kubra. Hada wadih yani. Saya jelaskan dengan ini mana muqaddimah akbar, mana muqaddimah sughra, mana muqaddimah kubra. Mana hadul akbar, mana hadul asghar, mana hadul wasat. Sama lebih mudah ini daripada misalnya Syekh Yasin Al-Fadani.
Wal muqarrar huwa mubghadun wa huwal haddul asghar wa hay'atut ta'lif minal muqaddimatain hiya suratul qiyas wa tusamma syaklan. Dan hay'atut ta'lif haddul wasatnya mahmulan fi sugro maudu'an fil kubro itu namanya apa? Syakal. Asyakal Anda tengok ada di mana haddul wasatnya. Kalau haddul wasatnya itu mahmulan fi sugro maudu'an fil kubro namanya asyaklul awal. Kalau haddul wasatnya dua-duanya di mahmulan fi sugro wa mahmulan fil kubro namanya syaklul tsani. Kalau haddul wasatnya maudu'an fi sugro wa maudu'an fil kubro syaklul tsalis. Kalau kebalikan syaklul awal maudu'an fi sugro mahmulan fil kubro, kan syaklul awal kan mahmulan fi sugro maudu'an fil kubro, balik maudu'an fil sugro mahmulan fil kubro namanya syaklur rabi. Ma huwa syakal huwa ibaratun anil muqaddimataini sugro wal kubro bi'tibari hay'atil wasat ma'al asghar wal akbar. Dibilang syakal adalah ibaratun daripada dua muqaddimah sugro wal kubro tapi dari perspektif hay'atul wasat, yakni haddul wasatnya di mana. Juga Anda kena tengok sugro haddul akbar wal asghar. Cuma rata-rata di dalam syakal tak tengok akbar wal asghar. Tengoknya hanya haddul wasat sahaja. Ada di mana haddul wasat itu? Lah, kalau syakal Anda tengok haddul wasat sahaja. Kalau dorob Anda tidak tengok haddul wasat sahaja, tapi Anda tengok kaif wal kam juga. Anda tengok kulnya, Anda tengok kamnya, Anda tengok surnya, dan Anda tengok apakah ini salibah atau mujabah. Kalau selain haddul wasat Anda tengok kam wal kaif, sudah bukan syakal namanya. Namanya apa? Dorob. Maknanya satu syakal, syaklul awal mempunyai 16 dorob. 4 syakal, 16 kali 4 berapa? 16 kali 64. 16 kali 4 berapa? 64. So, 4 syakal, satu syakal mempunyai 16 dorob. Karena satu syakal hanya tengok di mana haddul wasat. Di mana haddul wasat. Kemudian dorobnya tengok haddul wasat plus kamwal kaif. Setiap satu syakal mempunyai 16 dorob. 4 syakal 64 dorob. Dan tidak semua dorob itu menghasilkan. Kadangkala ada yang tidak menghasilkan. Makna tidak menghasilkan kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Mantik tak suka kadang-kadang itu. Seperti tadi yang di salibah apa? Juz'iyah. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Yang pasti benar tidak mungkin salah, hanya beberapa saja. Dibilang ad-dorob yang menghasilkan namanya muntij. Yang tidak menghasilkan namanya apa? Akim. Akim ini yang mandul, tidak bisa punya anak. Tidak bisa apa? Punya anak. Bismillah. Ma huwa ad-darab huwa ibaratun anil muqaddimataini bi'tibari kamihima wa kaifihima. Dibilang darab adalah ibarah daripada dua muqaddimatain, tidak hanya tengok haddul wasat sahaja tapi tengok kamwal kaif. Ma hukmul qiyas iktirani bi'tibaril intaj hukmuhu an tuhdhafal haddul awsat min muqaddimatain fatabqan natijah minal haddaini al asghar wal akbar. Wadah ya ini. Qiyas iktirah daripada perspektif natijahnya, untuk mendapatkan natijah Anda kena menghapus haddul wasat. Haddul wasat kena Anda hapus, akhirnya kullu jisim hadis. Maknanya haddul asghar Anda jadikan maudu'un natijah, haddul akbar Anda jadikan mahmulun natijah. Wadah kan? Jaid jiddan. Saya tahu mungkin bagi orang yang pertama kali belajar mantik, hal semacam ini akan susah. Saya tidak cakap ini mudah, akan tetapi kena Anda ulang-ulang. Saya kira susahnya mantik ini karena tidak terbiasa saja. Kalau terbiasa, pasti pasti akan
mudah. Istilah ya. Istilah aja. Kenapa? Karena dari awal saya katakan mantik lahir dengan lahirnya manusia. Mempelajari mantik maknanya Anda mempelajari diri Anda sendiri. Dan diri Anda sendiri perkara yang jauh lebih mudah Anda pelajari daripada perkara yang lain. Karena diri Anda sendiri setiap hari bersama Anda. Mempelajari diri Anda lebih mudah daripada Anda mempelajari PUBG. Lebih mudah daripada Anda mempelajari handphone. Karena handphone sesuatu yang asing daripada Anda. Diri Anda ada dengan Anda sejak Anda lahir. Seharusnya secara teori, karena dekat itu 24 jam bersama Anda, dia lebih mudah untuk Anda ketahui. Saya beberapa hari yang lalu saya syuting di mana namanya di Nurflix. Saya cakap, Nabi itu mungkin boleh Anda benarkan, boleh Anda salahkan. Nabi itu datang untuk mengajarkan kita selain syariat ya. Selain syariat, Nabi menyuruh kita, Nabi datang kepada kita untuk mengajarkan kita mantik dengan makna cara berpikir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qaf ayat 22, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Wal mizan di sini adalah mantik. Liyaquman nasu bil qist. Kalau mereka gunakan mizan ini, yakni mizan litamyizil haq anil batil wa huwal mantik, maka manusia itu akan apa namanya? Akan berbuat baik di dunia ini. Karena akal ini, mantik ini, kalau Anda gunakan, Anda akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Biasanya kalau tahu mana benar, mana salah, orang akan buat benar dan tinggalkan yang salah. Dan ini adalah hidayah daripada Allah memberikan kita akal semacam itu. Dia memang bukan perkara yang susah. Bukan mudah pun. Kena terbiasa aja mantik ini. Kenapa namanya terbiasa? Setelah Anda terbiasa, jadikan mantik lifestyle Anda. La tatakallam illa bil mantik. Kalau Anda boleh buat macam itu, tak lama pun untuk menjadi ulama nih. 5-6 tahun sudah boleh jadi ulama. Tapi kalau Anda tak gunakan mantik, nak jadi ulama 20 tahun, 30 tahun. Kalau punya kesempatan, rata-rata orang itu nak belajar sudah malas. Malas sudah. Ma hukmul qiyas iktirani bi'tibaril intaj, hukmuhu an tuhdhafal haddul awsat min muqaddimataihi fatabqan natijatu minal haddainil asghar wal akbar. Ma hukmu natijatul qiyas iktirani kamman wa kaifan. Terus bagaimana hukum qiyas iktirani itu? Natijahnya macam mana? Natijah akan ikut muqaddimah yang paling teruk. Kalau ada sebagian muqaddimah itu juz'iyah, maka natijahnya juga juz'iyah. Kalau salah satu muqaddimahnya itu salibah, maka natijahnya juga salibah. Secara teori semacam itu. Tapi ada beberapa yang exception. Disebutkan sedikit saja, 5 atau 6. Nanti biasanya di dalam syaklur thalis wa syaklur robi akan ada exception. Saya akan sebutkan satu persatu nanti. Apa saja exceptionnya. Hukmuha annaha tatba'u akhossal muqaddimaten. Akhos. Mana akhos adalah natijah pasti mengikuti muqaddimah yang paling teruk. Mengikuti muqaddimah yang paling teruk. Di dalam kam wal kef. Kalau seumpamanya ada salah satu muqaddimah itu yang salibah, kalau ada salah satu muqaddimah itu yang salibah, pasti natijahnya juga apa? Salibah. Kalau ada salah satu natijah itu yang juz'iyah, pasti mengikuti apa? Juz'iyah. Kalau ada salah satu natijah juz'iyah salibah, natijahnya pasti juga juz'iyah apa? Salibah. Fa idza kanat ihdahuma salibah wal ukhra mujabah kantin natijah salibah. Kalau seumpamanya salah satunya itu juz'iyah dan yang lainnya itu kulliyah, maka natijahnya adalah apa? Juz'iyah. Kenapa? Karena karena negatif itu lebih teruk, lebih buruk daripada ijab, positif. Begitu pula juz'i sebagian lebih teruk daripada semuanya. Ada berapa askal qiyas iktironi? Ada 4. Dan daripada setiap syakal itu ada khosiyah. Ada apa? Khosiyah. Ada kekhususan. Macam mana anak baca syakalul awal? Apa kita tunggu minggu hadapan? Beta tunggu minggu hadapan aja.
biar tak pening. Yakni Ashkal, kita tunggu sampai minggu hadapan. Mungkin tinggal kena 2 kelas lagi, insya Allah. Saya nak teruskan saya lamakan. Jadi tinggal 1 kelas saya panjangkan, tapi macam saya takut saya penat, kalian pun juga penat. Better kita jadikan 2 kelas. Maknanya insya Allah jika tidak ada apa-apa, saya sehat, kalian semua sehat, diberi umur panjang semuanya, kita tinggal 2 kelas lagi insya Allah sebelum Ramadan kita akan selesai kitab Risalah fi Ilmil Mantiq. Jayyid jiddan. Dengan ini kita sudah masuk babul qiyas. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk Ashkalul qiyas. Kita selesaikan Ashkalul qiyas di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.